Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada di tengah hutan ya, Mbak Amel ya. Okay. Hutan mangrove katanya. Hutan mangrove Pulau Curiak. Pulau Curiak. Kita berada pada satu kebahagiaan karena Allah yang luar biasa. Maka di sini fokus dengan spesies yang semakin langka, yaitu golongan satwa primata endemik, yaitu bekantan. Nama latinnya apa, Mbak Mel? Nasalis larvatus. Nasalis larvatus atau monyet hidung berbelai panjang. Karena hidungnya kayak orang Belanda. Baiklah, kita berada pada satu habitat dengan suara burung, dengan suara berbagai macam serangga, maka menunjukkan satu ekosistem yang sehat. Betul sekali, Prof. Ekosistem sehat. Ekosistem sehat. Ini dibuktikan dengan bertumbuh kembangnya bekantan di sini. Proses juga dengan suara burung. Betul sekali. Udara bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Ini juga sebelah sana ada yang namanya kelompok pencinta alam, pro konservasi, yang disebut dengan sahabat bekantan. Hidup segar bekantan. Di sini ada juga Youth Geopark juga. Youth Geopark. Sahabat Geopark berarti. Juga ada seorang yang terus-menerus mengikuti gerak langkah Mbak Amel, yaitu abang kita yang di pojok itu. Siapa? Kenalkan Mbak Amel. Sana ada Pak Ferry yang juga pembina kita. Halo Pak Ferry, selamat siang. Insya Allah. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua para pencinta alam. Maka tentunya kita akan terus menapak ya, Mbak Amel ya, Ibu ya. Betul. Untuk memperdalam mengenai bukan hanya bekantan, kawan-kawan, tapi itu suatu ekosistem yang ada pada suatu hutan mangrove dengan jenis dominan adalah Soneracia nasales, apa namanya? Cassiolaris. Nama latinnya apa itu? Soneratia cassiolaris. Soneratia. Di sini bilangnya mangrove rambai. Mangrove rambai. Buahnya dimakan oleh bekantan, oleh monyet ekor panjang, oleh manusia juga. Betul, luar biasa ya. All in one, semua ada semua. Baik kawan-kawan pencinta alam, para sahabat pro konservasi, luar biasa ini. Kita ada suara-suara, kita minta maaf ya, karena kita di tepi sungai. Kadang-kadang ini komunitas setempat menangkap udang, menangkap kepiting. Itu bukan musuh-musuh kita, adalah mereka yang kita bina. Dan binaan di sini ya? Betul, Prof. Binaan lingkungan hidup juga ya? Betul, Prof. Alhamdulillah. Saya boleh bertanya sama Mamel nih, lebih dalam lagi ini. Berarti disertasi lagi, Prof. Dulu disertasinya ya dokternya ya? Luar biasa. Baik, baik. Pulau Curiak menghasilkan disertasi. Tuh, kawan-kawan semua, Pulau Curiak menghasilkan disertasi, menghasilkan S2, menghasilkan S1. Melalui program diplom, luar biasa. Jadi satu basis sebagai tempat how to educate the people, community. Gimana ceritanya kok sampai kayak gini? Perjalanannya panjang sekali. Jadi saya bercerita tentang awal mula sahabat bekantan dulu, Prof. Sahabat bekantan. Dan kenapa saya jatuh cinta sama bekantan? Jatuh cinta. Dari kepala cintanya sampai ke hati. Turun ke hati. Oh, luar biasa. Saya punya ada beberapa koleksi foto masa kecil sama patung bekantan. Terus foto bekantan waktu di kebun binatang. Jadi kebun binatang mana? Di kebun binatang sini dulu ada. Ada di sini ya? Ada bekantan itu ada. Ada bekantannya dulu, Prof. Jadi waktu masa kecil kan biasa diajak orang tua. Akhirnya disitulah saya suka. Akhirnya yang namanya Amalia itu mencintai bekantan karena orang tuanya selalu juga membawa untuk melihat bekantan. Orang tua suka ngajak saya jalan-jalan ke alam. Kemudian pas saya gedenya saya ngambil jurusannya juga pendidikan biologi. Berarti mengedukasi masyarakat untuk cinta alam melalui kehidupan
berbagai spesies. Disitulah saya banyak mendapati fakta, Prof. Fakta. Saya cuma taunya dulu sukanya sama bekantan, tapi saya nggak tahu ternyata bekantan ini adalah maskotnya Kalimantan Selatan. Waktu itu, padahal tahun 1990 itu sudah dijadikan maskot. Saya mungkin umur saya waktu itu 2 tahun berarti. Dan saya baru tahu fakta itu waktu perkuliahan, Prof. Setelah itu saya coba untuk membangun satu frekuensi dengan teman-teman yuk yang suka keanekaragaman hayati, karena pada saat itu nggak cuma bekantan, ada yang suka reptil juga, Prof. Jadi kita ada komunitas herpetofauna juga. Terus kita gabung, ada komunitas keanekaragaman hayati. Baik. Ya. Saya ingin pindah ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah adalah seorang kepala dinas lingkungan hidup provinsi. Betul, Bro. Tentunya mengayomi kegiatan dari perbekantanan. Betul. Peramelan ini ya. Iya. Jadi kabarnya baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Semuanya luar biasa kan? Iya, sangat luar biasa. Jadi, kami memang ada kedekatan secara pribadi ataupun secara profesional dalam rangka apa yang dilakukan oleh Mbak Amel itu sendiri di konservasi. Jadi sudah menghati. Sudah, kami udah ada ikatan batin. Ikatan batin. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Jadi gampang kalau bersama kan? Betul. Nah, kira-kira frekuensinya itu di dalam hal apa sehingga cocok Ibu Hanifah dengan Mbak Amel menjadi satu frekuensi? Utamanya apanya itu? Kecintaan dan kerja keras Mbak Amel, kerja serius dan fokus beliau untuk bagaimana mereka Mbak Amel dan teman-teman di SBI melakukan upaya konservasi. Bahkan dulu mungkin Mbak Amel belum ada dukungan dari pemerintah. Dulu belum ada dukungan. Dulu belum ada. Ketika kita terkomunikasi tahun dengan Mbak itu? Amel, ketika mulai ada dukungan itu tahun berapa? Baru di tahun 2018-an itu kami saat itu kita ada di Bapeda dan kita sering berkomunikasi dengan beliau. Tentunya pemerintah harus hadir terhadap upaya yang dilakukan secara sukarela oleh Mbak Amel. Inisiasi yang dilakukan sendiri oleh Mbak Amel bersama SBI-nya, ada Pak Ferry yang kami memang sering diskusi di sana, sehingga kita harus bantu. Apa yang bisa kita bantu? Jadi sudah ada suatu greget kapasitas Mbak Amel itu harus didorong terus. Kenapa? Ya, karena memang tentunya Kalimantan Selatan kan perlu juga orang-orang seperti Mbak Amel. Perlu champion. Iya, betul. Perlu champion model. Iya, Mbak Amel. Amalia. Gitu ya, diperlukan kan gitu kan? Sangat diperlukan kalau untuk Kalimantan. Jadi harus direplikasi dong. Harus. Dan ini kami tugaskan untuk Mbak Amel untuk bisa mereplikasi, mencari junior-junior baru. Dan mereplikasi di tempat-tempat baru. Tempat baru, bukan hanya di Curiak. Bukan hanya di Curiak, karena Kalimantan Selatan luas. Dan perlu sentuhan Mbak Amel untuk di beberapa lokasi yang berbeda. Jadi itu ya, ini kawan-kawan luar biasa ini. Jadi ada satu poin yang maha penting, maha dahsyat ini. Bukan hanya lokasi ini kita replikasi, tetapi manusianya juga kawan-kawan harus direplikasi. Jadi artinya bahwa dicari bibit baru. Wajib loh, wajib ya. Tuh ada itu. Ini ada bibit baru tuh jadi. Siapa namanya? Abdul, Bro. Keras sedikit. Abdul, Bro. Abdul dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera. Dari Banjarmasin kebetulan. Orang setempat. Tepuk tangan Abdul luar biasa ya. Jadi saat ini sudah kelihatan regenerasi yang didorong oleh Ibu Kepala Dinas tadi untuk mengarah kepada upaya pelestarian. Ya, saya kira bagus itu ya. Siapa namanya tadi? Abdul, Bro. Abdul, panjang dong. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Dan backgroundnya sebenarnya berbeda dari biologi, Prof. Backgroundnya apa deh? Saya dari hubungan internasional. Hubungan internasional, Bro. Inggris bagus. Insya Allah. Cina bagus. Masih belajar. Luar biasa. Kita terus dengan Ibu Kepala Dinas. Jadi tadi community itu bagian daripada sebuah tujuan kan. Betul. Yang disebut dengan manajemen lingkungan hidup. Maka ini kawan-kawan semuanya, dulu kita hanya mengenal lingkungan, environmental science. Sekarang kita sebut dengan lingkungan hidup. Bedanya ada hidupnya. Karena lingkungan harus menghidupi umat. Bener sih Bu? Betul. Gimana tuh? Hidup dan berkehidupan. Hidup dan berkehidupan. Iya, betul.
ketika kita hidup di suatu tempat di bumi kita dan berkehidupan, otomatis kita harus menjamin bahwa kehidupan dan berkehidupan kita akan berlangsung terus. Caranya dengan apa? Ya, dengan apa itu? Bagaimana kita menjaga lingkungan kita? Menjaga lingkungan dengan baik. Dengan baik. Dengan sebaik-baiknya. Betul. Dan bagaimana kita membangun manusianya sendiri untuk peduli kepada terhadap lingkungan itu sendiri. Itulah tugas fungsi pokok. Betul. Ibu Kepala Dinas. Betul. Provinsi. Iya, betul. Kalimantan Selatan. Betul, Prof. Tidak hanya lingkungannya harus kami bangun. Masyarakat itu juga harus kita bangun. Percuma kita bangun lingkungannya tanpa memperdulikan masyarakatnya, bagaimana mereka bertumbuh, berpikiran, berkehidupan. Percuma. Jadi kita semuanya harus kita bangun bersama-sama. Ibu Kepala Dinas nih, masyarakat perlu food, perlu health, betul, sehat, perlu energi, ada sinar matahari dan sebagainya. Bagaimana hubungan dari seorang kepala dinas agar supaya masyarakat Kalsel itu kecukupan pangan, kecukupan obat-obatan, 3 dimensi aja lah, kecukupan apa lagi, air, energi, karena itemnya kan 17 kalau SDGs ya. Betul, betul. 73 itu gimana tuh? Hubungannya itu gimana dulu itu? Ya, semuanya terpusatnya bagaimana lingkungan itu terbangun dan dijaga. Semuanya akan disediakan oleh lingkungan. Bahkan itu sudah dipastikan sama Allah, si pencipta. Itu yang namanya makanan disediakan di lingkungan, kesehatan disediakan di lingkungan, energi disediakan di lingkungan. Sehingga kita nggak boleh merusak lingkungan. Betul, seperti itu. Luar biasa. Apa hubungannya dengan bekantan? Bekantan itu bagian dari keanekaragaman hayati. Bagaimanapun juga siklus kehidupan di bumi ini, di dunia ini, apabila ada salah satu saja yang terganggu, ini akan mempengaruhi semuanya. Kan orang-orang itu juga berpikir, Ibu Kepala Dinas Lingkungan Provinsi mendorong bekantan. Jangan-jangan ada sate bekantan gitu. Gimana itu? Boleh atau enggak itu? Bekantan itu kalau sampai saat ini rasanya tidak ditemukan seperti itu. Karena bagaimanapun justru keunikan bekantan. Atraksi bekantan. Ya, seperti ini hidung panjangnya bekantan. Ini nggak perlu kita apa-apain, kita lihat juga sudah membuat kita bahagia. Dan ini ketika ini membuat orang bahagia, orang akan datang melihat. Dan tentu di lokasi tersebut ketika ada yang datang melihat, itu juga ekonomi akan bergerak di sana. Ekonomi bergerak dengan orang datang ke sini. Berapa harganya ini kalau saya bawa apa namanya itu? Dewi Bekantan ini? Melihat boneka bekantan. Kerapnya ada. Siap dijual itu kan? Jadi ada duit kan? Betul. Kepada masyarakat. Dan itu berputar, Prof. Jadi setiap orang yang tertarik dengan merchandise bekantan, hasil penjualan kembali lagi ke operasional untuk aktivitas. Jadi untuk operasional. Apa namanya, Bi? Cuan. Cuan. Kalau nggak ada cuan, kita nggak Cuan positif ya, Prof ya. Terbalik ya. Jago bekantan. Please introduce yourself maybe in the Japanese style, and then you give a testimonial about the bekantan project here in Churiak Island especially. Thank you. At that time, I didn't realize she's a researcher, especially here to, conserve the bekantan. Then she invited me to this area. Churiak Island. Luar biasa nih. Yaitu gender yang suka bekantan, dan insya Allah nanti timbul gender yang lain dan timbul juga para pejuang lain ya dalam waktu dekat. Saya nanya dulu sama memang dokter bekantan ya? Sudah didaulat Prof kemarin. Waktu ujian. Itu bekantan tuh kenapa hidungnya kok yang jantannya toh ke bawah? Nah, tadi Prof kembali lagi ke kenapa sih? Dan itu satu lagi, Prof. Ternyata banyak orang nggak tahu bahwa hidung mancung panjang dikira orang jantan betina sama. Nah, ternyata biologi kan berbeda ya, Prof ya. Berbeda ternyata. Dan itu yang kita edukasikan, Prof, ke masyarakat bahwa yang hidung mancung panjang itu pejantan,
Jantan. Kalau yang Jangan betina- pejantan dong, jantan. Jantan. Pegipelnya ya, bikin berat ini kan. Jantan, oke. Kalau yang betina hidung mancung biasa, nggak menjuntai gitu. Sesuai namanya Nasalis larvatus ya, Prof. Oke. Jadi hidungnya menggantung. Ah. Nah, dugaan sih Prof, dugaan kalau Ah. pengamatan saya sih selama di Curiak dulu. Ternyata hidung mancung panjangnya si jantan Oke. itu membantu gaung suaranya lebih keras, Prof. Karena dia akan mengomandoi. Iya. Gimana suaranya itu? Kokoh. Wah, itu kayak bekantan sudah. Oke. Saya nggak sekeras si jantannya, Ya, Prof, ya, ya. oke, oke. Dan itu ternyata efektif untuk memberikan alarm. buat Alarm. kelompok. Ada musuh. Iya, atau lari. ada predator, Prof. Atau Saya ada pernah predator. kaget, Prof. Oke. Jadi kenapa ya kalau saya datang, pas saya datang nih pakai perahu, itu ternyata bekantan lari. Ternyata bukan karena saya. Ternyata ada biawak yang Ya. melekat di pohon besar Ya, mangrove dia itu. tahu Prof. sudah. Dia teriak-teriak, wah nih, yang paling besar itu suaranya adalah jantan besar itu, Prof. Oke. Nah, Baik. kemudian yang menarik satu, Prof. Oke, Sud. Kayaknya itu salah satu tanda yang menarik secara seksual deh, Prof, untuk para betina. Ini yang saya tunggu. Jawaban ini saya tunggu-tunggu gitu kan. Yang ini, Iya. bagian yang ini. Tapi yang ini yang penting. Jadi ini dijawab sendiri gimana menariknya Ya, terus? karena kita melihat karena di sini ada 3 kelompok, Prof. 3 kelompok. Dari yang awalnya cuma 2, sekarang sudah berkembang populasi jadi 3 kelompok. Oke. Dan rata-rata pemimpin kelompoknya tuh hidungnya memang lebih besar, lebih panjang. Laki-laki. Iya. Bukan Sama gender. aja. Bukan gender. Yang laki-laki. Oke. Tapi kenapa? Soal apa tadi? Soal tadi, Prof, yang daya tarik hidungnya tadi. Daya tarik. Dan itu karena sistemnya poligami kan, Prof, ya. Betul. Dan yang paling besar mancung panjang itu harmnya banyak banget, Prof. Ada 5 sampai 6. Prof. Gitu. Nggak tahu nih, siapa di antara kalian yang hidungnya semakin panjang? Bahaya nih. Ayo, Berarti harumnya siapa yang ingin banyak? harumnya gitu kan? paling banyak nih. Paling banyak. Baik Itu ya. paling gitu. Ya, ini cerita nanti kita lanjutkan dengan namanya biological system. Itu memang Allah memberikan karunia kepada makhluknya. Bukan hanya jantan betina, laki-laki perempuan, bersuku-suku, kan gitu kan, berbangsa-bangsa dan berlain-lainan. Ayo, di sini aja yang namanya yang non gender nih, kawan-kawan semua ini sama enggak satu yang lain? Enggak sama. Allah kan gitu kan. Kalau mau sama kun payakun jadi kan gitu kan. Nah, ini apa artinya keanekaan itu? Artinya kekuatan. Semakin beraneka, semakin kekuatannya tinggi. Maka yang namanya Dr. Amel di sini aja membina ini dengan beraneka ragam. Betul gitu ya? Nah, betul kan. Saya kembali ke Ibu Hanifah kemarin. Aduh. Jadi kan prinsipnya kan itu kan, Bu Hanifah ya. Betul. Keanekaragaman Keanekaragaman hayati. Berbagai macam ragam supaya hidup itu menjadi kokoh. Satu A, yang satunya punya sifat B, yang satunya punya sifat C. Sehingga kalau kita satukan, itulah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jadi artinya simbol kehati, simbol biodiversity, simbol keanekaan, menyatukan segala. Bagaimana pandangan Ibu Kepala Dinas? Ya, bagaimanapun juga benar apa yang Prof sampaikan. Sama juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berbagai macam keanekaragaman, Ya. kita menjadi kuat karena kita bersatu. Cuman satu, yaitu NKRI. NKRI. Dengan berbagai kekayaan alam yang kita miliki, dengan Oke. berbagai keanekaragaman, Ya. seharusnya Indonesia itu menjadi sangat kuat. Harusnya sangat kuat. Dan kita merasakan kuat kan? Ya. Kita merasakan sangat kuat kan? Artinya bahwa kita sekarang mendaulat negara lain. Semangat kuatnya gimana? Kita ada contoh yang disebut dengan G20. Iya. Itu beratnya luar biasa. Iya. Itu. Kenapa bisa sukses? Karena kita menunjukkan kita tuh kuat bangsa ini. Jadi kita recovery-nya kuat, kita punya bekantan, kita punya mangrove, kita punya pidada ya, tumbuhan macam-macam. Jadi kita kuat. Sekarang kembali ke Ibu Hanifah. Tadi Bu, kita sampai berteriak-teriak keras ya di tepi sungai, naik kapal. Ternyata ada 2 yang saya observasi yang berkaitan dengan bekantan. Jadi bekantan dulunya sampai di sana, Bu.
Karena itu semuanya tanaman semua rambai ke sana. Selalu bekantan di sana banyak itu. Sampai ke jembatan apa yang kita lihat? Jembatan Barito. Jembatan Barito. Itu sampai di sana dulu kan. Sekarang sudah okupasi manusia. Maka manusianya Hawak, bahasa Sundanya, bahasa Banjarnya apa tuh? Hawak tuh. Tamak. Maksudnya Prof. Dikasih 2 pengen 3. Tamak. Oh, tamak ya. Tamak lah. Serakah. Kemaruk ya. Tamak. Kasih 2 pengen 3, kasih 4 pengen 8. Ya. Nah akhirnya dia diokupasi tuh tempatnya bekantan. Tidak salah bekantan ditebangin, kasih rumah dan terus. Masalah bukan tuh di lingkungan hidup. Ya, itu juga sebenarnya ya, ini contoh kasus ya, Prof. Ketika kita khawatir misalnya salah satu selain bekantan anggrek gitu ya, orang pasti khawatir, wah anggrek ini banyak pecinta anggrek, banyak ini nanti anggrek yang di hutan akan habis. Sebenarnya bukan masalah itu, yang paling masalah itu adalah perubahan tata guna lahannya. Iya, penggunaan lahan. Seperti yang disampaikan Prof tadi, dulunya mungkin di sepanjang sungai ini penuh dengan pohon rambai, mungkin ini menjadi habitat penting bagi bekantan. Tetapi ketika ada perubahan fungsi lahan, ada industri masuklah orang tamak, permukiman masuk. Padahal sebenarnya Allah sudah menjanjikan. Sudah aku kasih kecukupan buat manusia. Apalagi kekurangannya. Tetapi bukan untuk berbuat serakah, untuk memanfaatkan alam. Ya, kuncinya di situ. Ibu ya, ada surah namanya surah Ar-Rum. Mungkin ya. Aku tunjukkan kerusakan di bumi dan lautan. Apakah kau merasakankah itu? Ternyata udah merasakan kan? Oleh karena dinasihati oleh kepala dinas lingkungan hidup provinsi supaya kita berbaik-baik. Berbaik-baik itu ada contohnya, yaitu siapa? Komunitas masyarakat. Tepuk tangan dong ini. Sahabat bekantan Indonesia. Alhamdulillah. Jadi artinya kita ada exercise dan didorong oleh bukan hanya dari sektor lingkungan hidup, mungkin sektor lain pariwisata. Sektor lain misalnya perhubungan. Nah, apa kaitannya antara tanaman, burung, apalagi monyet ekor panjang, ada juga ya. Lutung adakah di sini? Ada apa namanya? Nasalis juga ada. Membuat suatu ekosistem. Kita lagi didera nih. Ini Ibu Kepala Dinas mungkin pening juga dengan sekarang tekanan daripada global warming. Iya, betul. Ya kan gitu kan, kita sudah 0,75 derajat Celcius. Impactnya kayak gini. Bumi semacam panas sekali, ada gelombang panas, ada akibat sea level rise, yaitu ada namanya masuknya banjir rob ya. Yang enggak terjadi sekarang. Itu Ibu bagaimana tuh ceritanya? Terjadikah di Kalimantan Selatan? Ancaman itu sudah nyata dan bahkan kita mengalami sendiri. Peristiwa kebanjiran hebat kemarin di 2021 itu tentunya menjadi fundamental penting bagi kita untuk melakukan evaluasi secara mendalam. Apa sih yang sudah kita lakukan untuk lingkungan itu sendiri? Apa sih yang telah kita lakukan terhadap lingkungan itu sendiri? Intervensi apa untuk kita berpacu dengan waktu memacu antara kita memulihkan itu dengan kerusakan yang berkejar-kejaran, sehingga konsep untuk menjaga atau memulihkan saja tidak cukup. Jadi harus membangun. Restorasi tidak cukup ya? Tidak cukup. Tidak mengejar. Sebenarnya tidak cukup. Kalau kita hanya cuman memulihkan, hanya untuk merestorasi, sebenarnya kita perlu konsep membangun lingkungan. Karena nggak cukup. Karena antara kejar-kejaran antara kita memperbaiki dengan kerusakan dan merusaknya lebih banyak merusak, sehingga kita harus kejar itu dengan konsep membangun lingkungan hidup. Tidak hanya kita memulihkan aja, kita akan belepotan, kita dipulihkan, rusaknya tambah lagi. Kalau kita lompat dengan membangun, kita harapkan kita mulai bisa nandingin ini antara kerusakan. Jadi balapannya jelas ya. Kalau saya tekor ya. Iya, tekor. Ini kami undang para pencinta alam, pro konservasi, sahabat bekantan. Saya beri kesempatan untuk satu penanya ya, silakan. Mau yang di depan dulu satu, apa saja ditanyakan mengenai bekantannya, mengenai komunitinya, mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup terserah. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Ya, silakan Mas. Oke. Ya. Ya. Baik, Prof, saya izin tanya ya mengenai konservasi alam ini. Nah, apabila ada gangguan dari luar seperti gangguan dari manusia, apakah ada hukum yang jelas? Apakah ada hukum yang jelas? Iya. Kalau ada gangguan dari manusia? Iya. Karena pertanyaan bagus Mas ya. Siapa namanya? Rido, Pak. Rido dari Sahabat Bekantan. Bukan. Ini mahasiswa peneliti nih. Mahasiswa peneliti dari UGM. Oke, saya kira yang jawab ini ya, itu ada Ibu Kepala Dinas. Sama sanksi-sanksinya ya. Tahu semuanya. Silakan Ibu. Baik, memang untuk sanksi-sanksi secara ini ya, sanksi hukum ini tidak secara luas diterapkan, Prof. Untuk yang misalnya aja yang mengganggu di sini pun juga nggak ada sanksi yang secara ini ya. Mungkin kita baru pada ranah ketika mereka ada barang buktinya, misalnya penyelundupan seperti itu, Prof. Kalau mereka misalnya perundungan terhadap bekantan misalnya yang nyasar ke rumah mereka, kita belum bisa untuk memberikan sanksi itu, Prof. Tapi kan ada Mas ya di Undang-Undang Nomor 5 walaupun saya dalam proses. Jadi hati-hati ya, jadi hati-hati. Dan artinya bahwa karena ada satu yang hilang akan terjadi kehilangan semua gitu. Sistemnya gitu ya? Iya, betul. Ya. Baik, kembali ke Mbak Amel nih. Capek nggak ngurusin bekantan? Nggak menyangka aja, Prof. Nggak menyangka aja? Nggak menyangka pertama. Karena dari dulu awalnya menyangka ngurusnya bekantan aja. Ternyata tadi multiplier effect. Tadi sekonsep dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hanifah, tidak hanya melestarikan lingkungan, tapi membangun lingkungan. Membangun lingkungan ini dari aspek sosial budayanya juga, sosial ekonominya, dan ternyata perlu social cost. Perlu cost? Cuan? Ada itu, ada social cost, karena kita perlu pendekatan dengan masyarakat, Prof. Ketika kita tadi berbicara bekantan, dalam jangka waktu pendek mereka berpikir apa jadi beras? Apa ngelindungi bekantan jadi beras? Iya, betul. Apa hubungannya bekantan dengan beras? Jadi kita memberikan pemahaman ke masyarakat itu kurang lebih 5-6 tahun lah, Prof. Supaya apa masyarakat? Supaya mereka memahami bahwa ternyata dengan melestarikan bekantan ada efek positif dari ekonomi mereka. Bagaimana rangkaian efek positifnya? Yang pertama adalah saya menggambarkan di sini karena di sini role model, Prof. Role model di luar kawasan konservasi. Kita berupaya ini menjadikan role model bahwa ternyata bisa kehidupan bekantan berdampingan dengan aktivitas masyarakat. Sama-sama. Ya, kawasan ini dulu beralih fungsi, yang dulunya mangrove rambai itu banyak ditebang, dan akar mangrove-nya dieksploitasi menjadi bahan baku bulu tangkis gambus. Tapi belum nyampe gini. Ya, belum. Bekantan jadi beras tuh gimana caranya? Belum nyampe nih. Jadi baru kawasan habitat bekantan ini rusakan, Prof. Bekantan juga penurunan populasinya tinggi. Terus kita di sini berikan pemahaman, tentu mereka nggak tahu buat apa nanam mangrove, buat apa melestarikan bekantan, karena nggak ada income. Dari situ kita ajak mereka penanaman pohon, dan itu juga proses seleksi alamnya juga tinggi, Prof. Ada yang mau berpartisipasi, ada yang tidak. Tetapi selama 5 tahun berproses, pohon mangrove yang ditanam itu ternyata tumbuh bagus, dan biota perairan juga meningkat. Yang dulu nelayan cari ikannya jauh-jauh, sekarang sudah dapat ikan. Sekarang sudah dapat ikan. Dapat duit. Iya, produktivitas perairan meningkat. Sehingga beli beras. Bisa beli beras. Ya, tepuk tangan buat. Tepuk tangan buat. Ya. Karena ada filtrasi, ada barrier dari mangrove rambai, pencemaran yang dulu langsung masuk ke pertanian, sekarang sudah ada pagarnya, pagar hidup. Ini masyarakat sekitar namanya desa apa? Ini di Kecamatan Anjing Muara, ada 3 desa, dan sekarang kita berada di Desa Marabahan Baru, kemudian ada Desa Anjas Serapat Muara dan Desa Anjas Serapat Muara 1. Ada 3 desa yang kita pilih. Mereka sudah mengerti 100%? 60%? Iya, dari data penelitian saya sosial ekonomi,
lebih dari 80% mereka memahami bahwa dari mangrove, dari bekantan jadi beras. Iya. Jadi cuan. Karena ditambah lagi kita pengembangan ekowisata, Prof. Oke. Dengan destinasi memang di sini wisata minat khusus dan ini jadi site-nya Geopark Meratus. Stop. Ini muncul lagi nih soal Geopark. Tadi ada dua ini kawan-kawan pencinta alam, pro konservasi. Ya, ada dua. Satu istilah yang disebut dengan ekowisata. Tadi Dr. Amel menyampaikan the importance of the ekowisata. Yang kedua muncul lagi itu di speedboat tadi muncul mengenai terminologi mengenai geopark. Nah, ternyata ibu yang sebelah sana itu adalah dedengkotnya geopark. Gak salah nih kalau kita tanya geopark ini kan. Geopark itu barang opo gitu kan. Nah, ternyata it's very special dan very unique dan it's very popular in the world, dunia kan gitu kan. Berikan penjelasan mengenai geopark. Geopark memang kita kenapa kok geopark ya? Kenapa geopark? Karena Kalimantan Selatan ternyata punya sejarah kebumian yang luar biasa. Sejarah bagian dari sejarah dunia. Bagian sejarah dunia. Iya. Jadi sejarah kita kebumian bagian dunia. dari kita bagian dunia. dari kita bagian penting dari taman kebumian ada. Di mana kita itu dari sejarah geopark itu taman bumi. Taman bumi, tidak hanya kita bicara bagaimana geologi itu menjadi sejarah penting, karena memang kita itu untuk Kalimantan Selatan dengan Pegunungan Meratus itu terbentuk dari tumbukan dasar samudra. Jadi samudra terus bergerak, ya, menumbuk ini dari Asia betul, sama Australia. Ada lempengan yang bergerak, ya, jadi tidak ada ciptaan Allah yang diam, kecuali kiamat nanti. Jadi bergerak menuju tumburan jadi naik. Ya, dari Pegunungan Meratus itu sekitar 200 ataupun sampai 165 juta tahun yang lalu. Pada saat ini terbentuknya itu mungkin yang kita ada film Jurassic Park gitu ya. Jurassic Park. Ya. Nah, itu dibuktikan ada di salah satu geosite yang ada di Kalimantan Selatan. Di puncak gunungnya itu ada makhluk-makhluk yang di laut. Ada di puncaknya. Betul, nah, itu bentuk itu sebagai wujud nyata. Geopark itu bukan hanya sekedar bagaimana ada batu yang dengan punya sejarah, tetapi memang benar-benar dia punya nilai yang luar biasa. Sehingga ini ditetapkan sebagai salah satu taman geoparknya, taman buminya. Bukan hanya masalah batu, tetapi bagaimana biodiversitas. Bagaimana sejarah historical daripada bumi dunia ini sehingga terjadilah lempengan yang naik tadi. Tapi yang intinya adalah bahwa Allah tidak diam, selalu melihat dan menciptakan sesuatu selama kau masih hidup bergerak. Batu bergerak, lempeng bergerak, air bergerak, angin bergerak, kita bergerak. Iya. Bergerak sebagai amanah. Ilmunya Amel ketika saya ngasih tahu mengenai ekosofi adalah the basis on the how the people community moving. Terus bagaimana? Kita terkesima. Itu salah satu latar belakang penting. Dan Kalimantan Selatan sendiri itu kaya dengan budayanya. Yang namanya Taman Bumi itu bukan hanya ngomongin masalah geologi, tetapi culture-nya, biodiversity-nya. Sehingga nanti semua yang kita lakukan di sana, diantaranya di site ada konservasi, edukasi, ekonomi masyarakat itu yang ujung yang harus muncul. Artinya tadi kita kembali kepada the functions tentang community, tentang ekosistem, dan the function of human beings in the world. Saya melihat bahwasanya Allah menciptakan sesuatu dalam sebuah komunitas dari mulai Adam Hawa kan gitu kan. Nah, sehingga kita sebagai khalifah di bumi ini sebagai khalifah bertanggung jawab terhadap keberadaannya. Alhamdulillah dikasih tanggung jawab sudah jelas dengan bekantannya. Ibu Anifa sudah jelas sebagai kepala dinas. Kita sudah jelas nih kawan-kawan. Semuanya kejelasan, the function namanya. Tusi nama saya. Tusi itu apa? Ibu Anifa? Tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi. Tusi ya. Jadi kita nggak ada yang gratisan di bumi ini, ada tusi.
Dan kalau kita kembali ke TUSI atas nama Allah, insya Allah hidup kita, istilah kerennya sustain ya, berkelanjutannya. Betul Ibu. Betul. Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Ibu Kepala Dinas ini, yaitu bahwa kita punya TUSI sebagai khalifah Allah. Maka Ibu telah melakukan tadi bagaimana secara sunatullah menghasilkan ekosistem yang baik. Dengan tadi apa? Sebagai kepala atau ketua apa tadi? Geopark. Ketua Harian Geopark Meratus. Ya, gimana itu hubungannya dengan TUSI? Ya, ini sebenarnya linier, Prof, dengan TUSI kita sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Karena Geopark sendiri itu kan bagaimana kita melakukan upaya konservasi, tetapi juga di mana kita akan menumbuhkan ekonomi masyarakat, ekonomi growing, ya, dan juga edukasi, dan juga educate the people, edukasi, educate. Jadi memang itu konsep yang lengkap, komprehensif, lengkap, bagus sekali, luar biasa, luar biasa. Ini sudah mulai haheho nih, yang menanyakannya sudah haheho kepanasan, sudah mulai, iya betul, yang menjawabnya sudah mulai kepanasan, kan gitu kan. Tetapi kita minta waktu sekitar 3 menit lagi sebelum closing. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini disaksikan oleh suara burung. Dia ngomongnya begini, tahu nggak nih? Bisa itu yang di bawah nih ada orang hebat katanya kan. Orang hebat sedang ngomongkan mengenai aku, dia bilang kan. Supaya tempatku tidak dirusak. Kira-kira begitu kawan-kawan. Adakah satu lagi yang ingin bertanya? Gender. Yang perempuan lagi. Perempuan. Untuk apa saja silakan. Ya. Langsung aja Mas. Langsung aja kan. Ya. Perkenalkan, nama saya Nafisa dari tim Sahabat Bekantan Indonesia. Oke. Divisinya lah. Divisinya Sekolah Konservasi. Sekolah Konservasi. Direktur Sekolah Konservasi. Salah satu program kita di Sahabat Bekantan, Prof. Luar biasa. Jadi yang ingin saya tanyakan berkaitan lagi dengan edukasi, mungkin ke Kamalia lagi pengalaman beliau mengedukasi teman-teman itu supaya mereka lebih tertarik dengan entah itu bekantan ataupun lingkungan hidupnya. Apakah juga pohon rambai? Ya. Jadi bagaimana teman-teman itu supaya agak lebih tertarik dan bisa ikut serta dalam secara berkelanjutan. Itu takut Mbak Amel. Takutnya cuma 2 tahun berhenti gitu kan enggak? Kan gitu kan? Berkelanjutan, betul. Bagus, pertanyaan bagus. Ya. Jeruk makan jeruk ya. Jeruk makan jeruk. Bercanda. Siap, Prof. Jadi memang, nah ini tantangan kita jujur, Prof. Tantangan semua? Iya, tantangan kita semua bahwa memang untuk mengedukasi kalau berbicara tentang lingkungan itu belum tentu welcome semuanya. Yes. Ya, kembali lagi. Dan sekarang ini kan generasi yang memegang kontrol teknologi adalah generasi Z. Iya, generasi mereka sebenarnya yang high tech. Nah, semakin sekarang program sekolah konservasi juga makin berkembang. Dulu yang berminat adalah mahasiswa, sekarang anak-anak PAUD juga berminat, Prof. Dan sekarang pembekalan di sekolah adalah berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan. Ya, dan berwawasan bekantan. Berwawasan bekantan dan ekosistem lahan basah. Ya. Dan kita juga ingin menyisipkan bahwa ternyata perubahan iklim yang terjadi saat ini juga karena itu kan perubahan dari aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan anak-anak apapun nanti profesi mereka ke depan, mereka tetap memiliki wawasan lingkungan. Di situ yang kita sisipkan. Bagaimana cara kita menarik mereka untuk gabung? Gitu. Bagaimana menarik mereka supaya nanam pohon? Iya. Bagaimana menarik mereka supaya tidak pakai bahan-bahan plastik? Betul, Prof. Kayak Ibu Kepala Dinas hari ini. Minumnya pakai apa namanya tadi? Tumbler. Tepuk tangan. Ya, waktu itu. Jadi kita juga salah satunya memanfaatkan media sosial, yes. Ya. Media sosial itu sarana yang efektif, nggak cuma untuk media informasi kalangan di sini aja, cuma sampai ke luar negeri juga, Prof. Kita sudah menyelenggarakan kegiatan summer course dari luar negeri juga, karena media sosial juga ada komunikasi. Itu salah satunya, dan memang yang minat paling tinggi adalah anak-anak, karena anak-anak ini
ya saya kembali lagi waktu dulu saya anak-anak kalau lebih dekat ke alam mereka bebas main lumpur, nanam mangrove itu lebih suka Prof daripada kita ajak berhitung gitu. Hitungnya sekarang hitung mangrove. Sekarang aplikasinya kita hitung ajak bekantan. Ya, hitung bekantan. Niru suara bekantan gitu. Prof. Bagus. Jadi aplikasi matematika Alam. tidak selalu di kelas, tapi bisa dilakukan di alam Exactly, gitu. Itu salah satu materi yang juga kita sisipkan ke anak-anak. Itu daya tarik buat anak-anak. Meningkat lebih jauh lagi, kan gitu kan. Semua kerjasama, working together namanya, ya di antara kita semua. Dan hari ini ada pertunjukan working together, yaitu dari perguruan tinggi, IPB, University, kemudian dari local NGOs, sahabat bekantan, dari local authority yang maha penting. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, nanti ditambah 2 lagi, Ibu. Yaitu mass media, satu lagi lah LSM yang lain. Tapi LSM udah mulai. Sebelah sana tuh ada itu Bang Jenny dari LSM apa namanya itu di sana itu ekowisata. Itu LSM juga. Jadi udah mulai ya. Mungkin Jenny juga mewakili pengusaha juga mulai juga. Jadi kita apa namanya cross sektoral, cross issues apa namanya jadi kolaborasi pentahelix jalan, alhamdulillah. Baik kawan-kawan semuanya, para pencinta alam, para penjaga alam, para jaga alam raya luar biasa. Maka kita inginnya sih tambah lagi 1 jam untuk diskusi kali ini ya, tetapi kelihatannya kita harus menutup diskusi yang sangat luar biasa ini dan sangat fruitful sehingga kita sangat memahami walaupun dalam waktu 40 menit insya Allah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Amel yang sebagai tuan rumah di sini ya, hostnya Amel sebenarnya, juga kepala dinas lingkungan hidup provinsi. Terima kasih Ibu, luar biasa. Juga kepada kawan-kawan yang di sini pencinta alam yang sudah duduk dengan tertib, menanya dengan tertib, menunjukkan kelihayannya, kepintarannya, dan juga tamu-tamu dari yang lagi mengembangkan ekowisata di daerah Tapin. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan semua, sama semua pro konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi, salam NKRI. Salam konservasi, salam NKRI, selamatkan bekantan, selamatkan peradaban. Luar biasa.